eh, verb apa namanya verb 3 have sama verb 3. Materinya kayaknya ini 18 kan waktu itu kayaknya udah ya belajar ya di kelas, inget nggak sih? Modul-modul lama gue dipegang-pegang, dikeluar-keluarin lagi deh. Yang waktu kalian semester 1 kalau masih ada. Jadi kalau misalnya present perfect itu adalah subject plus have atau has plus verb 3. Saya sudah mengirim. I have sent email. Send di sini send dalam bentuk yang ketiga ya. Jadi apa namanya subject I have sent the email. Cuma biasanya kalau misalnya bentuk ketiga dia ada tambahan kata-katanya, yet atau already atau just. Kan biasanya I've sent the email artinya gue udah ngirim email. Tapi kalau barusan banget ngirim emailnya, I've just sent the email. Atau gue udah kirim email, boleh juga ditambahin kata already, itu nggak ngaruh. I have already sent the email. I've already sent the registration form. Ini namanya bentuk ketiga. Bentuk ketiga, present perfect. Verbnya pakai verb bentuk ketiga. Gitu. Verbnya pakai bentuk ketiga. Have you sent in your registration for the conference yet? Nih, kalau ini bentuk pertanyaan. Have you, apakah kamu sudah? Sorry, I haven't written the report yet. Kalau belum, berarti aku belum menulis. I haven't written. Gue belum mengirim. I haven't sent the email. Gitu. Gitu. I've sent the email. Apalagi coba? Kalau aku saya sudah menyelesaikan laporan. Ada yang bisa apa bahasa Inggrisnya? Saya sudah menyelesaikan laporan. Ayo, ada yang bisa nggak? Saya sudah menyelesaikan laporan tersebut gitu. Apa? Ayo. I have finished the report. Ya. Bisa. I have. Siapa tadi yang ngomong? I have finished the report. Atau boleh nggak bentuk lain? Kalau misalnya ditanya, kalau baru aja, I have itu singkatan dari I have ya. Just finish the report. Baru aja. Baru banget barusan gue selesai itu reportnya. I've just finished the report. Gitu. I've finished the report. I've just finished the report. Itu sama. Kalau dia itu cewek. Clara gitu misalnya. Belum mengirimkan balasan ke saya. Apa bahasa Inggrisnya? Clara belum mengirimkan balasan ke saya. She hasn't sent it. She hasn't replied to me. Nah, boleh pakai yet ya, belum gitu. Nggak pakai yet juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, kenapa hasn't? Ada yang bisa jawab nggak? Selain yang bikin kalimat tadi. Kenapa nggak she haven't? Ada yang tahu nggak? He, it, has. Ya, he, she, it itu has. Nah, jadi kapan bentuk ketiga ini digunakan? Kalau misalnya dia sudah ini sudah dalam bentuk sudah ya. Minggu depan kita minggu grammar ya. Jadi minggu depan tidak ada materi, minggu depan minggu grammar. Mau jujur-jujuran aja karena gue belum terlalu menyiapkan ini.
kita mungkin review modul yang lama aja, tapi kalau ada beberapa yang nggak kelas Inggrisnya sama gue, ntar gue kirimin. Minggu depan kita review grammar tentang present perfect dan segala macam. Gitu. Jadi bagaimana cara menjawab itu. Zaman jebot banget. Ada yang masih ingat nggak will sama going to bedanya apa kalau buat future? Ini 3 years later sih emang, tapi gue mau nanya doang. Ada yang masih ingat nggak apa bedanya will sama going to? Going to yang benar-benar terjadi gitu ya, Mas. Bukan benar-benar. Ini dua-duanya di future. Kalau going future. to itu yang spontan nggak sih, Mas? Kebalik. Oh gitu. Will yang Spontan. Going to yang sudah direncanakan. Oh. Ntar kita review minggu depan. Nggak, ini kuis-kuis cantik aja. Kayak misalnya gini, gue mau pergi ke bawah karena emang gue mau pergi ke rumah Ajeng gitu. I'm going to go to Ajeng's house. Atau gue mau makan, I'm going to eat. Tapi kalau tiba-tiba ada makanan datang nih, kan gue nggak rencanain dong. Ajeng, do you want apa ya, cheesecake? Gitu. Of course, I'll eat it later. I'm in class. Of course, kan dia spontan, kan dia baru detik itu dia tahu apa namanya kuenya. Itu pakai will. Gitu. Sama kayak sorry I haven't sent yet, I'll do it straight away. Artinya kayak gue bakal lakuin itu sekarang. Nah, ini bakal kita bahas lebih detail di minggu depan. Jadi minggu depan kita review-review. Ntar gue kirim ulang modul gue deh. Dulu gue kirim filenya nggak sih? Apa bentuknya kertas ya? Ada yang ingat nggak? Dulu tuh di print gitu, Mas. Kertas, Mas. 3 lembar. Iya, ingat banget. Banyak lupa yang buat. Ya udah, ntar minggu depan kita grammar week. Jadi kita review-review aja. Tapi ini kan materi baru ya. Jadi nggak apa-apa. Mungkin kita ngulang. Takutnya lupa ya. Maksudnya kita ulang materi yang kemarin dulu. Karena ini kita masih belum ada materi ini. Jadi minggu depan kita bahasnya grammar. Kita belum ada materi baru. Oke. Nah, sekarang kita buka ke bawahnya lagi. A virus has infected Simon's computer and scrambles Barbara and Theo's reply to Simon's email. Ada yang tahu nggak? Berarti kejadiannya itu apa? Apa bahasa Indonesianya? Apa terjemahan? Bukan terjemahan. Maksud dari kalimat ini apa? A virus has infected Simon's computer and scrambled Barbara and Theo replies to Simon email. Apa ceritanya? Jadi ada virus yang infected apa? Infected, menginfeksi. Ya, apa ya? Menginfeksi ya. Menginfeksi emailnya Simon, terus emailnya reply jadi kebalik gitu. Nah, terus coba kita itu soal doang. Nah, ceritanya kita disuruh mengurutkan jadi A, B, C, D menurut kamu yang mana yang paling yang urutannya datang duluan. Nih, ini gimana cara merangkai ini menjadi satu kalimat. Coba gue kasih waktu dulu untuk kalian mikir 2 menit. Ini urutannya A, B, C, D-nya gimana? Misalnya pertama D, habis itu B, habis itu C, habis itu A, gitu-gitu. Kalau ini habis itu misalnya ini E dulu, baru G, baru F, gitu. Kasih 2 menit untuk kalian baca, terus tentuin urutannya kira-kira gimana. Oh, kalimatnya dulu deh. Kalimatnya dulu nih satu-satu. Nih, coba nih. So, oh, sorry, maaf, gue salah baca. Jadi kalimatnya yang beda, yang urutannya beda. Things so here busy, have that hasn't on it, what been time to. Set.
Nih, jadi sorry, satu kalimat ini harus diubah menjadi satu kata gitu, bukan BCD yang diurutin, tapi satu kalimat ini harus diubah jadi satu kata. Jadi kata-katanya harus di rearrange jadi yang benar gitu. Things so here unscrambled the sentence sama things nih. Things satu. Abis things apa kira-kira? Kan kalimat pertama things. So here have been so busy here. Have pinter. Ada binnya nggak sih? Oh iya, gue lagi nyari bin tadi. Have been so busy here. Things have been so busy here that. Coba nih yang mudah pasti. Bentar ya. Things, gue tuh kalau bikin kali, gue bisa gini nih. Things have been so busy here that there hasn't time. Bentar, kok kalimatnya aneh sih? That it has been time to work it. There hasn't been that nggak ada subject. It hasn't. That hasn't been. Oh ya, that hasn't been Time to work on time to work on it. Work on it. Oke, kalimat kedua. Last will tomorrow your. Ini kan masih on your desk. Last figure will last quarters. EM tapi nggak ada jamnya ya? Nggak ada angkanya yang ini ya? Jadi ada EM-nya. Tapi nggak ada angka. On. Ini skip dulu deh nih gue. Menurut gue aneh nih, dia ada EM tapi nggak ada jamnya. Kalau yang ini Tuesday should. Ini batas Tuesday should No be problem. Should not be a problem. Should not be. Ada nggak sih? Harusnya ada nggak sih? Ya, should not be problem. Artinya ya udah nggak masalah kalau misalnya itu Tuesday. Sorry Simon, I haven't finished the report yet. But mungkin lanjut ke atas gitu ya. Ini kayaknya ntar emang harus diorek lagi. Tapi ntar gue gak bakal keluarin yang kayak gini kok. Menurut gue terlalu membingungin. Apa namanya, suruh nge-rearrange kata. Karena kadang-kadang suka salah gitu. Nah, kalau ini grammar nih. First of all, there is apa there are? Are, Mas. Kenapa? Pintar dia, benar are. There is dong. Kenapa is? Kenapa is? Kenapa is? Karena meeting. Iya, meeting berarti meetingnya berapa? Ada berapa meeting? Satu. Tuh, berarti kalau meetingnya satu, udah pakainya is. Kan there is a problem. There are problems gitu ya. There is a problem, there are problems. Kalau there will be boleh gak, Mas? Oh sorry, gue baru baca.
Bentar ya. Oh iya, dia bakal ada. Pintar. Bisa juga kayak gini. There will be a meeting, boleh juga. Oh, karena next Friday ya. Sorry, gue baru baca next Friday-nya. From 2 to 5 p.m. to discuss trade fair planning. Please let me know whether you can attend. Terus, ini nggak ada kalimatnya ya. Di belakang, Mas. The brochure. Oh, you order yet? Have you order? Have you ordered? Nih, apa? The brochure for model yet. Nah, terus, jadi ini balik ke bentuk ini ya. Nih, have you coordinated? Have you bentuk ketiga? Have you apa? Nah, ini have you ordered? Berarti have you contacted? Berarti yang nomor 3 apa nih kira-kira? Have you contacted Margot about the schedule yet? I need the finalized version for the meeting on Thursday. Finally, apa? Yang terakhir. Finally, have you sent? Have you sent berarti ya? Have you sent pakai nt ya, bentuk ketiga ya. The presentation material, yeah. Gitu. I can seem to find it anywhere. Nah, kok kayak gini di UTS bisa keluar. Ini kan sama kan sama UTS yang EAP. Cuma sama Inggris yang pertama, cuma topiknya kalimatnya pakai kalimat-kalimat ini aja, kalimat-kalimat apa namanya? Kalimat rencana, apa kalimat kerja. Kalau misalnya kemarin kan kalimatnya bebas. Kayak mau ngarang kalimat yang bentuknya apa namanya, kayak kalimat sehari-hari kayak I will go to the doctor gitu. Kalau ini contohnya agak lebih kompleks karena pakai kalimat-kalimat yang biasa digunakan di ini, yang biasa digunakan di dunia kerja gitu. Oke. Kembali dibaca dulu. Yes, I can. Hi Ramon. Yes, I can attend the meeting next Thursday. I have just ordered the brochure for both model. They are going, atau they will, sama kalau rencana, kalau misalnya akan boleh, they are going to be delivered on 7 of September. BTW, I have just a look. I've just had a look. Ya. Had ini kan ini have di sini nih, have sebagai verb ya, bukan have sebagai bentuk tiga. At the PDF brochure, it looks good. Have you seen it? Seen ya? Yeah. Have you seen it yet? If not, I'll forward. Udah ada punya belum sih? I'll forward berarti. I'll forward it to you. Read the schedule. Oh, ini beda kalimat lagi. Apa nih? Ini beda ini ya.
I have left the message on Margaret's voicemail, but dia belum menelpon apa? She hasn't called. Oh. She hasn't called Yeah. back yet. I'll try again later, and I will try again later and will ask her take you first directly. I'll email. Email tuh boleh jadi ini ya. Email tuh boleh jadi verb ya. I'll email the presentation material. Ya, ini boleh di screenshot kalau misalnya ada yang mau kayak gini. Nah, ini keluar ya kalau di ujian ya. Bentar. Ini kelas B kan? Pagi Pak Ilham tolong masukkan mahasiswa Rafli Ruspandani, emang kagak kasih linknya aja. Rafli itu angkatan lo bukan sih? 18 ya? Bukan, Mas. Nah. Nah, ini sekarang kita menggabungkan antara verb sama noun. Verb sama noun. Misalnya, to arrange an appointment or meeting, to arrange a meeting. Biasanya kalau arrange dipakainya sama apa? Di sini, meeting ya. Kan. Nah, kalau attach biasanya pasangannya apa? Dokumen. Attach a document. Clarify. Details ya biasanya. Demand bisa meeting, bisa ya kan ya. Report bisa, tergantung yang minta apa ya. Kalau finalize biasanya apa yang bisa? Payment bisa ya. Finalize, payment, report bisa. Inform apa? Mengabarkan. Colleague, ini kan artinya rekan ya. Meet the deadline. Meet itu biasanya kayak, aduh gue mau deadline nih, I've met a deadline. Notify, sama ya, colleague juga ya. Schedule, bisa appointment atau meeting. Kalau send bisa dokumen atau report atau payment. Update, database. Ya, database bisa pinter. Write, Report. report. I'm blah blah blah, you the report. I'm, coba pilihannya di atas ya kalimatnya. Apa? Contohnya yang paling masuk akal, kalau the report, I'm sending you the report. Kan gue mengirimkan. Atau attaching lebih ke, kalau mengirim lebih ke sending ya. Sending you the report. Please blah 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 your college that our monthly meeting has been changed to Wednesday. Please kabarkan, apa kabarkan? Inform. I've
bla 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 an appointment. Apa nih? Arrange. Apa? Arrange. Arrange bisa, scheduled bisa. Tes. Clara, I've read your notes that but we can we meet to apa? Detail. Memperjelas detail apa? Clarify. Clarify. Verify. I'm afraid we won't be able to meet the Deadline. deadline. We're going to need 4 weeks. Please email me your notes from the last meeting so that John can schedule ya. Iya, schedule. Minutes tuh maksudnya ada namanya minutes of meeting tuh kayak that can update. Jadi minutes tuh maksudnya kadang-kadang bukan menit, tapi minutes tuh ada namanya minutes of meeting, MOM. Itu tuh semacam kayak minutes tuh ini loh bahasa Indonesia itu notulensi. Jadi minutes di sini tuh notulensi ya. Bukan menit yang dimaksud. Jadi so he can finalize the minutes. I also need your January figures so that we can update. Paling masuk akal update the database. Kan kita butuh data Januari supaya kita bisa update the database. Motor Supply Ltd still hasn't paid. It time to demand apa? Kalau belum bayar apa? Payment. Ya, demand payment with an official letter. Nah, ini ada beberapa. Ini kayak listening deh sisanya. Listening. Oh iya, ini audio. Makanya gue juga bingung kok aneh. Nah, ini audio. Exchanging information. Oke. Oh, udah berarti segitu aja. Nah, berarti minggu depan kita bakal memperdalam tentang ini ya. Bakal memperdalam tentang bentuk ketiga sama will be. Jadi kita bakal memperdalam grammarnya. Nah, ada beberapa, ini gue stop share dulu. Sekarang di slide-nya, sekarang buka slide-nya. Kan ada slide juga tuh. Sekarang kita lihat yang PPT-nya.
Nah, sekarang kita tentang writing emails. Nah, ini kita writing emails yang requesting something. Jadi kita mencoba merequest something. Coba dibaca dulu. Nih, gue kasih waktu untuk ngebaca email ini. Yang sebelah kiri dari Simon to Pascal, yang sebelah ke Barbara sama Tilo, yang ke sebelah kanan dari Pascal ke Simon, terus CC atau ke Barbara sama Tilo. Coba ya, dibaca dulu. Oke, sekarang menurut kamu ini emailnya jatuhnya formal apa non formal? Apa informal? Informal. Formal. I'd like you to send me figures. Figures tuh macam angka-angka ya. Dari last quarter kan. Jadi laporan tuh kalau di kantor tuh bentuknya pakai quarter. Jadi kuartal pertama tuh Januari sampai Maret. Kuartal kedua tuh Januari sampai Maret, April, Mei, Juni. Terus kuartal ketiga tuh Juli, Agustus, September. Kuartal terakhir tuh Oktober, Des. Gitu. Please let me know if you have a problem with this deadline. Terus Pascal, have you coordinated your team and their results yet? Can you send me the report? Can you send the report to me by 4? Perhaps, have you finished the sales report yet? By choose second, please. Jadi yang pertama tanya coordinated. Tilo, have you contacted Hungary about the new account details? Jadi need info di reply ASAP. Berarti dia membutuhkan balasan secepatnya. Pascal. Simon, I'm sending you the info that you need for the last quarter investment. I've already contacted my team and they have just finished their sales figure. Unfortunately, we haven't completed the report yet as we've been busy with trade fair rep. The deadline should be no problem though. You'll have it on your desk by 4 May. Artinya apa? Coba ada yang tahu nggak maksud dari emailnya Pascal ke Simon itu apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Dia udah ngirim itunya Mas, yang dia minta si Simonnya. Nah, tapi kan diminta 2 tuh. Yang pertama sales figure-nya udah. Tapi yang berikutnya ada report yang bawah tuh yang khusus. Jadi ada email yang di atas itu, hi, I like you to hi all, I like to send the figures from last quarter. Itu tuh yang kalimat atas tuh di emailnya si Simon tuh buat tiga-tiganya, buat Pascal juga, Babs juga, sama Tilo juga. Nah, tapi masing-masing setelah selain figures ada request khususnya. Buat si Pascal tuh request khususnya tuh yang kayak coordinated your team, yang buat Babs finish your report, yang buat Tilo contacted the person. Nah, terus si Pascal menjawab, yang pertama tuh gue udah email si figures dari last quarter-nya, tapi dijawab lagi nih sama Pascal, tapi kalau untuk yang report belum.
Tapi nggak masalah, it will be on your desk, artinya kira-kira bakal selesai tanggal 4. Gitu. Nah, ini expression. Oh, ini ada beberapa email yang biasa dipakai kapan kalau pakai formal, kapan pakai non formal. Receive sama get tuh sama, cuma receive biasanya lebih formal, get tuh lebih non formal. Inform sama tell juga sama, tapi inform tuh lebih formal, tell tuh lebih non formal. Assist sama help sama, contact sama get in touch sama. Gue aneh, malah tadi gue pikir get in touch itu lebih formal daripada contact. Katanya contact lebih formal ya. Terus requesting action ya, have you done it yet? You send the book to me by Friday. I need the report by Thursday. Have you? Artinya apakah kamu sudah? Biasanya kalau kalian ngirim, apakah kamu sudah gitu ya? Can you send blah 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 to me by Friday, please? Can you send the email to me by Friday, please? I need the report by itu artinya deadline-nya gitu. By Thursday, berarti pokoknya Kamis sudah ada. Please get in touch atau keep in touch. Intinya tuh kalau bahasa Indonesia, kabar-kabarin ya. Gitu. Keep me posted sama, tapi lebih formal. Kabarin gue. Maksudnya kayak, kalau ada apa-apa, keep me posted. Gitu, gengs. Nah, sekarang apologizing kalau ada delay. I do apologize for the delay in replying. Saya minta maaf atas delay dalam menjawab. Sorry for the delay. Kayak yang atas, yang I do apologize sama sorry for the delay yang lebih formal yang mana? Atas. Yang apologize. Ya, sorry this is Solek tuh udah informal banget. Kalau minta maaf karena nggak bisa membantu, sorry, I don't know. I'm afraid I cannot help you. Karena emang bukan bidang gue. For something more serious, nah kalau yang bawah tuh udah blunder parah tuh. We must apologize for, we deeply regret to inform you that, my sincerely apologize. Nah itu kalau teman-teman ya. We apologize for any inconvenience we cause. Biasanya tuh kayak gini. Itu biasanya ke konsumen. Misalnya ada perusahaan yang salesnya mengecewakan konsumen, misalnya salesnya ngomong kasar gitu, nah itu bisa seperti itu. Udah deh, certain tense past perfect sama email. Nah berarti minggu depan kita bakal fokus ke materi present, ngebedain present perfect sama past tense, kapan pakai present perfect, kapan pakai past tense, sama kita nginget lagi tentang feature ya. Jadi kan kita 7 pertemuan baru UTS itu pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-6 ya? Ke-8 ya? 7 ke 8 mas kalau nggak salah. Ke-8. Ya udah. Oke, sekian aja. Jadi intinya hari ini kita belajar bagaimana kalimat-kalimat yang digunakan untuk merequest sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Terus kita juga bersentuhan sedikit dengan grammar, yaitu bentuk ketiga sama will sama going to. Cuma itu bakalan dibahas lebih lanjut di minggu depan. Jadi minggu depan kita nggak ada materi ini, kita full belajar grammar. Baru minggu depan lagi lanjut materi. Gitu. Oke, boleh ini dulu. Diambil picture dulu. Mas, kemarin halaman yang ketiga gue malah double halaman kedua mas, jadi totalnya kemarin masuk semua. Gimana? Yang minggu kedua
yang aturan slide ketiga tuh malah gue kirim slide 2 kali, slide kedua kalinya. Oh, lu nggak ke foto slide ketiganya? Iya, Nggak ke foto apa nggak kekirim? Maksudnya fotonya ada? itu pas gua print screen malah ke slide kedua lagi yang malah kekirim. Ya udah nggak apa-apa, boleh dilihat. Foto dulu ya. Udah on cam semua nih. Fikar. Ayo. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Oke Mas, udah Mas. Oke. Thank you. Sampai bertemu minggu depan. Ntar bahannya gue kirim dulu ya sebelumnya ya. Mas. Kalau yang udah ada dari kelas sebelumnya ya nggak apa-apa. Ntar bisa sharing-sharing ya. Oke, thank you ya. Oke, thank you, Mas.